Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus akhina fillah walillah al-Ustadz Al-Habib Najmuddin Al-Khairit. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan dan juga dipermudah dalam segala urusannya, agar senantiasa bisa mendampingi kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita masih berada pada bulan Rabiul Awal, sudah hampir penghujung. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan rasa cinta dan mahabbah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi adalah suatu kewajiban bagi kita umat Islam. Apa yang tadi dikaji di dalam pelajaran yang sejak awal disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Najmuddin, itu hakikatnya adalah ajaran yang dulu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berupa hadis-hadis, ada juga yang berupa nukilan hadis, tapi ada juga yang berupa intisari dari ma'anil ahadits, yaitu pemahaman terhadap hadis-hadis. Tentunya di dalam bab ini juga diambil dari dalil-dalil Al-Quranul Karim. Tapi bagaimanapun juga Al-Quran itu sampai kepada kita juga lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi baca kitab fikih, kemudian kita baca kitab Al-Adhkar, nasihat-nasihat atau bacaan-bacaan yang terbaik dalam waktu ke waktu yang dikarang oleh Imam Nawawi. Itu sebenarnya tidak lepas dari apa yang telah disampaikan dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja para ulama itu mengambil dari apa yang pernah disampaikan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan pemahaman dan bagian yang bisa dikaji, diambil, kemudian dirapikan sedemikian rupa, menjadilah ilmu yang sangat mudah untuk dipelajari secara sistematis. Begitu ya. Seperti Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dalam mazhab Syafi'i itu kira-kira mengambil sumbernya dari mana ya? Ya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karangan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, enggak, tapi itu ijtihad yang diambil, dinukil, dipahami dari sumber Al-Quran dan hadis. Namun dirapikan sedemikian rupa, disesuaikan dengan keperluan umat Islam untuk lebih memudahkan mempelajari kitab fikih, tata cara beribadah, tata cara muamalat. Muamalat semacam jual beli, sewa menyewa. Kalau kita orang-orang awam, orang-orang umum, disuruh memahami dari Al-Quran dan hadis sulit. Apalagi kita bukan orang Arab ya, kita orang Melayu ya. Jangankan gitu, memahami dengan benar tentang apa isi Al-Quran dan hadis. Kadang membacanya saja sulit kita, karena kita orang ajam, kita orang Melayu. Karena itu sangat diperlukan kitab-kitab seperti yang dibaca tadi, sekaligus dengan terjemahan-terjemahan ini
luar biasa memudahkan kita bagaimana agar cara kita ini bisa beribadah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat saja misalnya, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Loh, yang muskil kita ini zamannya kapan? Nabi Muhammad hidup 14 abad yang silam, bahkan lebih. Ini kita mulai dulu mengatakan 14 abad yang silam ya. Padahal semakin hari tahun semakin bertambah. Tapi gambarannya begitu. 14 abad yang silam beliau sholat. Nah, kita bisa melihat bagaimana. Padahal beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sulit kan gitu? Bagaimana caranya? Maka digambarkanlah oleh para imam ahli fikih seperti Imam Asy-Syafi'i. Begini loh cara Nabi sholat. Begitu loh cara Nabi sholat. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Jadi sangat penting ini. Lah, Imam Syafi'i dari mana beliau mengetahui itu? Ya pasti dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang mana hadis-hadis itu kebanyakan adalah cara Nabi untuk memahamkan kepada umat Islam terhadap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita bicara fikih, belum kalau bicara tentang masalah akidah. Akidah pun demikian juga. Akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan semacam keyakinan apakah Allah SWT itu berada di langit atau duduk di langit. Ini orang kadang-kadang tak paham masalah ini. Iya, Allah itu ada di langit. Bagaimana Allah di langit? Ya kan kita doanya ngadep ke langit. Nah, ini adalah pikiran-pikiran orang yang sebenarnya tidak berdasar. Karena apa? Ayat-ayat Al-Quran ini yang satu mengikat dengan ayat yang lain. Kan begitu. Nah, kalau Allah dikatakan di langit, misalnya, terus bagaimana dengan ayat fa'ina matuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap ada zat Allah. Artinya menghadap kepada Allah. Belum lagi keterangan semacam fahuwa ma'akum haitsuma kuntum. Fahuwa ma'akum, dan Allah itu bersama kalian haitsuma kuntum, di mana saja kalian berada. Loh, ini kalau diterjemahkan tanpa memahami apa yang sebenarnya harus difahami oleh para ulama-ulama terdahulu, kita hanya tekstual saja. Apa artinya? Apa ayat tadi? Gimana? Fahuwa ma'akum ainama kuntum. Kalau terjemahan tekstualnya fahuwa, dan Allah itu ma'akum, bersama kalian ainama kuntum, di mana saja kalian berada. Kita sekarang berada di masjid ini. Ya, kalau mengikuti zahir ayat ini berarti Allah ada di dekat kita. Loh, gimana ada yang mengatakan Allah di langit sedangkan Allah sekarang berada bersama kita. Ini kita yang di masjid sini, belum yang ada di masjid yang lainnya. Ini di Malaysia, belum yang ada di Indonesia, belum yang ada di Mekah. Tidak begitu. Maka para ulama itu menerangkan bab akidah, maksudnya bahwa Allah SWT itu menyertai kita, bukan ma'iyah jismiyah. Karena Allah itu bukan jisim, bukan ma'iyah kebersamaan Allah secara jisim. Allah ada di sini, Allah ada di situ, Allah ada di langit, Allah ada di bumi. Bukan itu. Tapi mulahadhah. Apa mulahadhah ini ya? Perhatian Allah itu ada bersama kita. Di mana saja kita berada, maka Allah itu akan melihat gerak-gerik kita. Ini adalah masalah akidah. Ini diterangkan terutama di dalam mazhab Asy'ari dan Maturidi ya, diterangkan. Loh, imam-imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu mengambil dari mana? Ya dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga
ilmu tasawuf, yaitu ilmu akhlak. Tata cara beribadah. Kalau tadi itu ada kitab Al-Azkar ya, ini lebih banyak adalah kitab tentang tata cara. Loh, tata cara ini biasanya untuk terkait dengan akhlak. Misalnya begini misalnya, tata cara kita sholat yang baik. Maka kita menutup aurat dengan sempurna. Dengan sempurna itu kalau saya gambarkan orang laki-laki ini ya pakai peci, pakai baju yang sempurna, menutup semuanya, badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Sama dengan perempuan di dalam sholat. Walaupun wajib ini ya, yang wajib menutup aurat laki-laki mana? Cuman baina surra war rukbah, antara pusar dan lutut. Jadi sebenarnya kalau dari segi sah tidak sah, orang sholat itu hanya menggunakan sarung tanpa baju itu sah, asalkan sudah menutup pusar dengan lututnya sah. Tapi menjadi tidak sopan kan? Ya, tidak punya akhlak kalau menghadap Allah seperti itu. Nah, kapan bisa menghadap Allah seperti yang wajib saja? Mungkin tatkala orang di penjara. Atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan darurat, itu baru namanya darurat. Tapi kalau kita yang sehat, kita yang sempurna harus bagaimana? Ya harus dengan akhlak. Kalau aurat ibu-ibu atau wanita, kalau dalam sholat kan sudah jelas, yaitu semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ternyata sama dengan laki-laki. Cuman kalau ibu-ibu itu hukumnya wajib, kalau bapak-bapak hukumnya sunnah untuk menutupi aurat yang selain wajib tadi itu. Di dalam pembahasan fikih ada istilahnya tajdidul wudu. Sunnah untuk memperbarui wudu. Misalnya kita ini sholat maghrib. Kemudian sebelum sholat maghrib kita berwudu. Setelah itu kita sholat dan selesai, kemudian menunggu isya. Setelah adzan isya, ternyata kita masih punya wudu milik maghrib. Apa yang disunahkan? Kita belum batal ini ya. Yang disunahkan adalah hendaklah kita mengulangi wudu walaupun kita belum batal. Namanya tajdidul wudu. Memperbarui wudu walaupun belum batal. Kalau sudah batal hukumnya wajib, kalau tidak batal hukumnya sunnah. Di dalam ajaran tajdidul wudu ada suatu hal yang aneh barangkali ya, tidak lumrah kalau kita pelajari dengan seksama itu. Ini laki-laki ini. Tatkala habis membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian membasuh rambut kepala. Nah, bagi orang yang berpeci, bagi orang yang menggunakan imamah gitu ya, itu sunnahnya tidak perlu dibuka. Cukup air wudu itu diusapkan di imamahnya. Padahal membuka kan mudah ya. Kemudian kaki sebagaimana umumnya yaitu wudu. Pertanyaannya kenapa kok tak perlu membuka imamah? Karena rambut laki-laki itu di hadapan Allah adalah aurat. Kalau di hadapan manusia sesama laki-laki bukan aurat. Tapi di hadapan Allah adalah aurat. Malu kalau membuka peci ini sehingga Allah melihat kita mau sholat dalam keadaan wudhu. Kenapa buka aurat? Maka ajaran tasawuf walaupun itu adalah fikih tapi ada nilai tasawufnya, akhlaknya. Hendaklah orang yang tajdidul wudu tidak perlu membuka peci, cukup memberi air di dalam pecinya tersebut. Agar apa? Tidak banyak membuka aurat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya ikhwan, semua ajaran itu hakikatnya diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa banyaknya, kaya, maknawinya luar biasa juga. Karena itu dikatakan oleh Imam Busiri, wa kulluhum. Itu ulama-ulama zaman dahulu kala, salaf-salaf kita ini semuanya
wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Mereka mengambil dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Gharfan, secedok dari lautan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sepercik dari hujan derasnya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para ulama-ulama salaf itu seperti itu, dinilai sebagai apa? Percikan atau satu gayung dari lautan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu seorang umat Nabi ya, walaupun itu ulama sekalipun, untuk menguasai seluruh ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mampu. Maka para ulama itu kalau dikumpulkan satu persatu semuanya ilmu-ilmunya yang kitabnya sudah tertulis, ini berapa jilid ini ya? Wah, sudah banyak sekali ini. Ini mengandung makna bahwa itulah sebenarnya adalah khazanah ilmu yang dulu diambil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saat perang salib, pernah terjadi perang salib ya di Konstantinopel itu ya. Nah, itu ada riwayat di sana. Umat Islam, memang umat Islam itu kalau diperangi secara fisik, insya Allah tidak kalah di dunia ini. Umat Islam ini ya sulit dikalahkan. Tapi masalahnya umat Islam itu kalah kalau dalam ghazwul fikri, perang pemikiran. Nah, kita kadang-kadang mengikuti alur orang-orang kafir dalam berpikir, dalam kebiasaan, adat istiadat. Nah, itu biasanya kalah kita. Tapi kalau kita diajak perang, insya Allah di dunia ini sampai sekarang umat Islam tidak kalah 100% itu. Peperangan di mana-mana ini umat Islam masih muncul saja. Termasuk di Palestina ini yang luar biasa, pembunuhan besar-besaran, tapi masih ada pemuda-pemuda Islam ini yang hanya bawa batu melawan orang yang bawa senjata-senjata berat, ya orang Israel. Tapi kan tidak punah umat Islam. Itulah umat Islam. Namun ya ikhwan, yang jadi masalah tatkala umat Islam ini yang dibunuh adalah ilmunya, akhlaknya yang dibunuh, yang diperangi. Di situ umat Islam mulai bimbang gitu. Nah, zaman perang salib itu pernah dirampaslah kitab-kitab umat Islam. Zaman itu dirampas oleh lawan, yaitu orang-orang Kristen ya waktu itu ya. Ada Ratu Isabella, ada juga ya, ada Raja Philip juga, ada beberapa. Itu kan 200 tahunan ini perang ini terjadi itu ya. Yang ingin saya sampaikan ini bahwa kitab umat Islam saat tersebut punyanya ulama-ulama itu diambil semuanya. Semuanya diambil, dirampas dan dibuang ke lautan. Ini ada yang meriwayatkan bahwasanya karena banyaknya kitab yang dibuang ke lautan itu seakan-akan menjadi dermaga, tempat kapal atau perahu bersandar. Kira-kira seberapa banyak itu kitab yang dihancurkan oleh musuh Islam. Tapi alhamdulillah ya ikhwan, masih banyak istilahnya makhtutot. Makhtutot itu tulisan-tulisan tangan para ulama yang tidak ikut, sehingga sekarang masih bisa dicetak dan sekarang sudah mulai banyak lagi. Ya, makhtutot itu adalah kitab-kitab ulama yang dulunya belum sempat dicetak, tapi dibawa oleh perorangan. Ada keluarganya dibawa, ini warisan ini dan lain sebagainya, makhtutot. Begitulah ulama-ulama kita, dan semuanya itu hakikatnya ilmu itu diambil dari lautan ilmu Nabi Muhammad atau derasnya hujan dari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri au rashfan minad diyami. Karena itu sudah sangat benar kalau kita ini mengambil dari lautan ilmu para ulama. Yang para ulama itu adalah secumplek dari lautan besar ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak ngambil bagian dari ilmu itu, sungguh sangat rugi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita besok-besok di padang mahsyar itu akan berebut payung
atau naungan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan ini dalam syair wan nur yahdil hairina diyauhu wa fil hasyri billul mursalina liwauhu. Wan nur, Nabi Muhammad itu nur, cahaya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu basyarun, manusia, tapi lakal basyar. Tidak seperti manusia seperti kita tidak. Tapi Nabi Muhammad itu mengandung nur, cahaya yang sangat luar biasa. Kal qamar lailatal badri, seperti bulan purnama. Yang sangat bercahaya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu dikatakan wan nur yahdil hairina diyauhu, yang cahayanya itu yahdil hairina akan mengarahkan atau menjadi petunjuk bagi orang-orang yang kebingungan, terutama di padang mahsyar. Wa fil hasyri, besok di padang mahsyar. Wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu, liwanya beliau, bendera beliau, payungnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rebutan dari para nabi untuk bernaung. Para nabi itu mau minta bernaung di dalam payungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama pun ikut bernaung di situ. Mereka yang sudah luar biasa. Lah kita bagaimana? Kita bisa nggak minta naungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama seperti Imam Syafi'i itu berebut dengan para nabi, dengan para wali-wali. Kenapa? Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya itu berangkat itu membawa ilmu yang banyak. Maka akan bersaing, minta perlindungan. Masalahnya kita ini. Madhabnya apa? Madhab Syafi'i. Ngajinya berapa persen dari kitab madhab Syafi'i? 1% belum ada. Kita belum ada yang baca hatam kitab karya Imam Syafi'i. Belum ada gitu. Apa sampean yang bicara? Sama, saya juga sama, belum. Masalahnya kita akan berebut payungnya Nabi agar tidak kepanasan itu, berebut dengan para anbiya, para sahabat Nabi, para wali-wali kekasih Allah, para ulama-ulama salaf terdahulu. Kalau kita tidak rajin mengambil ilmu, mau dapat apa? Paling ujung. Kalau dapat paling ujung. Di sana masih banyak juga asyhada wassalihin, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang soleh, masih banyak ahli ibadah. Ibadah kita apa dibandingkan dengan mereka? Kita kadang-kadang pagi lupa. Yang sudah di kantor atau di kantor pejabat lupa kita kadang-kadang pada Allah, lupa kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita mau berebut payung dengan orang-orang yang soleh? Karena itu kita alhamdulillah walaupun sikit tapi kita kalau bisa istiqomah, jangan tinggalkan majlis taklim. Karena itu saya sendiri sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke sini dan kemana-mana itu tujuannya adalah mengambil ilmu, paling tidak dapat berkah dari majlis taklim. Saya tidak harus bicara juga, di mana juga saya hadir, kadang bicara, kadang tidak. Tapi bukan urusan bicara dan tidak, tapi mengambil hikmah yang ada di dalam majlis taklim. Apa itu? Jangan-jangan besok saya nggak dapat payung dari Nabi Muhammad. Saya ingin masuk di dalam, minimal di tengah-tengah. Kalau nggak paling dekat dengan Nabi, minimal di tengah-tengah. Syukur-syukur ya ikhwan kalau kita bisa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsarhum alayya sholatan. Kelak di hari akhirat itu orang yang paling dekat denganku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan, yang terakhir saya ingat tentang sholawat Nabi ini. Fadilahnya apa sih sholawat Nabi? Mudah-mudahan dengan demikian nanti kita akan rajin bersolawat Nabi. Ada satu riwayat. Lalu di dalam masalah fadhailul a'mal, keutamaan amal baik itu tidak harus menggunakan hadis sahih. Kita boleh menggunakan hadis hasan, bahkan juga menggunakan hadis dhaif yang lemah pun, asalkan ada sanadnya, ada kitabnya yang menunjukkan kepada itu, maka kita boleh mengamalkannya atau meyakininya. Di dalam satu keterangan, dulu tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, tatkala beliau naik buraq, kemudian beliau itu melihat ada malaikat,
Ya ada makhluk lah gitu. Sebelum tahu kalau malaikat ada makhluk. Yang tangannya itu banyak, bisa dikatakan tangannya itu 1000 tangan. Dan jarinya ini itu 1 juta jari. Saking banyaknya ini, karena banyaknya ini. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemani yang bersama Isra dan Mi'raj. Malaikat Jibril katanya, "Wahai Jibril, siapakah itu?" Katakan, "Itu adalah malaikat." Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Apa tugasnya?" Tugasnya dari Allah malaikat itu adalah menghitung jumlah tetesan air hujan rahmat yang diturunkan kepada umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai ke hari kiamat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tertarik. Kemudian datangilah malaikat yang bertugas tadi. Dan Nabi Muhammad bertanya, "Wahai malaikat, tugas engkau sangat mulia. Saya mau bertanya, pernahkah engkau menghitung sesuatu?" Ya tadi tetesan hujan itu. Yang terlepas dari penglihatanmu. Tahu terlepas ya? Kata orang Indonesia luput, terlepas. Misalnya ada orang menghitung ini ya, ini ada dibagi 2 misalnya, dibagi 2 misalnya. Ini gitu. Yang satu lupa nggak dihitung, ini cuma 1. Namanya ini yang terlepas. Maka malaikat itu tertunduk malu. Malaikat ini tertunduk. Barulah menjawab, "Wahai Rasulullah, saya ini melihat itu. Kalau ada umatmu membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah, maka Allah akan mengirimkan hujan rahmat yang sangat banyak. Sehingga aku karena ini banyaknya hujan rahmat kepadamu, yang tetesannya kembali kepada umatmu, aku itu tidak mampu, tanganku yang banyak itu tidak mampu menghitungnya. Kenapa? Karena banyaknya rahmat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tatkala umatnya membaca sholawat kepada beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu, saya gambarkan misalnya, mohon maaf ini, kalau ini misalnya Nabi Muhammad yang sudah diberi rahmat penuh oleh Allah, Nabi Muhammad sudah tidak punya kekurangan apapun, ya. Dan kan kita ini ada di bawahnya Nabi Muhammad dalam naungan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka rahmat Allah yang sangat banyak tadi itu akan turun kepada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Tumpah rahmat ini. Dan rahmat ini kembali kepada yang mengucapkan sholawat atau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu malaikat yang ditugaskan menghitung tetesan hujan, tidak mampu menghitungnya. Kenapa? Karena banyaknya rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan semua itu kembali kepada si pembaca sholawat. Karena itu, ayo kita rajin membaca sholawat di mana saja kita berada, ya. Terutama ini pada bulan Maulid Nabi, ya. Di majelis-majelis taklim, kalaupun kita tidak singgah di sana, ya di rumah-rumah kita atau tempat sholat dan lain sebagainya, usahakan kita membaca sholawat agar hujan rahmat yang malaikat khusus tadi tidak mampu untuk mencatatnya itu bisa kembali kepada diri kita, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwan, barangkali ini sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.